Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 24 Februari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudara-saudariku yang terkasih, saat Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, mereka berjumpa dengan banyak orang yang sedang bersoal jawab dengan para murid. Karena tidak mampu menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh yang membisukan dia, para murid tidak bisa melakukan apa-apa terhadap anak itu. Tapi ketika Yesus ada di hadapan anak itu, orang tuanya meminta pertolongan Yesus. Yesus selalu mengusir roh jahat itu. Menariknya, anak itu pun sembuh. Kunci mengapa anak itu bisa sembuh adalah kepercayaan orang tuanya. Mereka datang dan bertemu dengan Yesus. Mereka minta kepada Yesus agar menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Pada saat mereka datang dan meminta, karena mereka percaya, mereka beriman kepada Kristus, bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan anaknya. Saudara-saudariku terkasih, apa kita memiliki iman seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini? Yang sungguh percaya pada kuasa Yesus. Apa kita yakin bahwa Yesus mampu melakukan apa saja untuk kehidupan kita? Apakah kita yakin Yesus mampu atau sanggup melepaskan semua kuasa jahat dalam kehidupan kita? Kuncinya sederhana. Percaya dan beriman pada Kristus.
Dari semua pengalaman penyembuhan itu, kalau orang sungguh percaya, sungguh yakin akan kuasa Yesus, dia sembuh. Saudara-saudariku terkasih, kita juga sering mengalami sakit, baik fisik maupun rohani kita. Apakah dalam situasi sakit atau mengalami kesulitan dalam hidup, kita datang pada Yesus atau mengandalkan kemampuan kita? Apa kita meminta pertolongan Yesus atau tidak? Kunci yang kesembuhan dari kisahkan Injil hari ini, karena mereka percaya akan kuasa penyembuhan itu. Karena itu mereka datang pada Yesus dan meminta pada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, lewat kisah pemulihan anak yang kerasukan roh jahat, Injil ingin menegaskan pada kita semua kemahakuasaan Allah yang di atas semua kuasa manusia, termasuk kuasa roh jahat. Tapi kita harus menyadari bahwa kita selalu akan diganggu oleh roh jahat dan seringkali menguasai diri kita. Tapi jangan takut, kita punya Yesus yang mampu menyembuhkan kita. Datang dan percayalah hidup kita pada Kristus, pasti akan membebaskan kita dari roh-roh jahat itu. Maka supaya kita dibebaskan dari roh jahat yang membuat kita jauh dari Tuhan, maka kita perlu memperkuat iman kita pada Kristus. Kita perlu lebih dekat dan intensi berjumpa dengan Kristus, berkomunikasi dengan Yesus, agar hidup kita sungguh-sungguh dikuasai oleh Kristus. Maka sebagai orang beriman, kita belajar dari kisah Injil hari ini, memperkuat iman kita untuk selalu datang pada Yesus, percaya pada Yesus, meminta pertolongan Yesus, supaya Ia mampu menjaga dan menolong kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh berkat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.